Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Sebelum itu, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga saudara-saudara semua bisa menonton video saya kali ini. Dan juga salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pendidikan dan zaman yang namanya ada adab dan sopan santun. Baik, sebelumnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi, yang dimana dalam topik kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Nah, apa sih komunikasi interpersonal itu? Nah, komunikasi interpersonal secara umum itu merujuk pada interaksi atau hubungan antar individu. Nah, dalam konteks komunikasi, istilah ini menggambarkan proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsung. Nah, komunikasi interpersonal adalah bagian penting dari kehidupan sosial manusia, karena setiap individu sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan emosional maupun sosial. Nah, pengertian interpersonal menurut para ahli, yang pertama itu ada Joseph Adevito, mengartikan komunikasi interpersonal sebagai penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Nah, Erwin Pes juga menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan pengirim pesan langsung dan tanggapan simultan. Nah, sedangkan menurut Deddy Mulyana menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka yang memungkinkan peserta untuk menangkap reaksi atau sama lain secara langsung. Menangkap reaksi satu sama lain secara langsung. Sedangkan menurut Barlun mengatakan komunikasi interpersonal sebagai pertemuan spontan antara dua orang atau lebih. Nah, dan terakhir sedangkan menurut Ever M. Rogers menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut dalam interaksi tatap muka. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah komunikasi interpersonal dapat didefinisikan sebagai interaksi yang langsung antara dua orang atau lebih, di mana pesan disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga memungkinkan peserta untuk saling mempengaruhi dan merespon secara simultan. Nah, dalam komunikasi interpersonal ada yang namanya klasifikasi. Nah, komunikasi interpersonal itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Nah, yang pertama itu ada komunikasi diadik. Komunikasi diadik itu adalah interaksi antara dua individu, seperti percakapan antara teman atau diskusi antara guru dan murid, atau juga interaksi antara atasan dan bawahan, atau interaksi antara orang dengan orang. Nah, selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil ini melibatkan interaksi antara beberapa individu dalam kelompok kecil. Misalnya diskusi kelompok belajar seperti muka forum diskusi, ada presentasi, ada rapat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada komunikasi publik. Jadi meskipun melibatkan lebih dari dua orang, tetap berakar pada prinsip komunikasi interpersonal. Ini karena melibatkan interaksi antar individu seperti dalam presentasi atau seminar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi interpersonal sangat penting. Pertama, membangun hubungan. Nah, komunikasi interpersonal itu dapat memfasilitasi hubungan antara karyawan dan kerjasama tim. Yang kedua itu ada meningkatkan efektivitas. Nah, komunikasi interpersonal yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, komunikasi interpersonal ini memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Mungkin ada dari
para bawahan atau para anggota yang memiliki informasi atau ide yang bisa menjadi masukan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Nah, selanjutnya itu mengurangi konflik. Nah, dengan komunikasi interpersonal yang efektif, potensi konflik dapat diminimalkan. Ini melalui pemahaman yang lebih baik antara individu. Nah, itu saja mengenai tentang klasifikasi komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu aksioma komunikasi interpersonal. Nah, aksioma dalam komunikasi interpersonal ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur interaksi antar individu. Nah, beberapa aksioma penting meliputi pertama itu tidak ada komunikasi yang tidak terjadi. Setiap interaksi memiliki makna, bahkan ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai pesan. Maupun dia diam saja, maupun dia banyak cakap, maupun hanya bertemu saja, itu merupakan komunikasi yang tidak dapat dihindarkan. Mungkin disapa atau komunikasi non verbal seperti menaikkan alis atau senyum ataupun melambai-lambai. Nah, tidak ada komunikasi yang tidak akan terjadi. Pasti selalu. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi bersifat proses. Komunikasi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perubahan dan perkembangan hubungan antara individu. Selanjutnya komunikasi itu mengandung pesan verbal dan non verbal. Pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Apabila ekspresi wajahnya masam, tentu kita akan memahami bahwa dia tidak suka. Apabila dia mempunyai ekspresi muka yang senang, berarti komunikasi kita dengan dia itu berjalan dengan baik. Nah, ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh misalnya dia membuat kayak gini atau dia melihat ke kiri kanan, kita mengetahui bahwa dia itu tidak nyaman dengan komunikasi kita. Juga ada nada suara, misalnya dia telah mengumpan balik dengan nada suara yang tinggi, berarti dia marah atau tidak suka dengan komunikasi. Tapi ketika dia mengumpan balik dengan nada yang lemah lembut, nada yang senang, maka komunikasi kita situ bagus dan efektif. Selanjutnya komunikasi itu bersifat relasional. Ini artinya setiap interaksi itu membangun hubungan yang mempengaruhi cara pesan yang diterima dan ditanggapi. Selanjutnya ada komunikasi itu dipengaruhi oleh konteks. Itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan situasional mempengaruhi cara orang berkomunikasi satu sama lain. Mungkin lingkungan yang panik tapi dia bercanda, tentu orang akan menanggapinya serius. Misalnya terjadi naudzubillah kebakaran, tapi ada orang yang bercanda, dalam rumah itu masih ada si Anu, masih ada si Fulan, tentu orang akan serius dalam menanggapi pernyataan tersebut padahal dia sedang bercanda. Itu adalah lingkungan. Tapi kalau budaya, misalnya saya orang Sumatera Utara, untuk memanggil seseorang saya terbiasa memanggil kau, tapi di orang Minang bahasa kau itu merupakan bahasa yang kasar. Nah, padahal saya itu beranggapan itu biasa saja, itu seperti memanggil kamu, engkau, lu, dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu saja mengenai tentang aksima dari komunikasi interpersonal. Nah, kita akan buat contoh, misalnya contoh komunikasi dialek itu ada dua teman berbicara tentang pengalaman mereka saat liburan. Ada contoh komunikasi kelompok kecil itu sebuah tim proyek itu mendiskusikan strategi untuk menyelesaikan tugas mereka. Sedangkan contoh dalam organisasi, contohnya rapat tim di mana anggota saling berbagi ide untuk meningkatkan kinerja tim. Nah, itu merupakan contoh dari aksima komunikasi interpersonal. Selanjutnya, dengan memahami pengertian dan klasifikasi komunikasi interpersonal serta kebutuhan aksima, kita dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun di profesional. Nah,
dalam komunikasi interpersonal ada disebut dengan mode-mode. Yang pertama itu ada mode linear. Mode linear itu merupakan proses di mana seseorang itu digambarkan sebagai bentuk yang linear atau searah. Itu proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah model lisan yang terdiri atas 5 pertanyaan yang berguna untuk mendeskripsikan urutan tindakan yang maksud aktivitas berkomunikasi. Nah, yaitu siapa, apa yang dikatakan, sedang berbicara di mana, berbicara pada siapa, apa dampak dari pembicaraan tersebut. Nah, mode ini memiliki kurangan yaitu komunikan atau lawan bicara tidak memberikan efek apapun atau tidak ada timbal balik, meski hanya berupa respon nonverbal seperti menganggukkan kepala atau dengan gelengan kepala, ekspresi wajah dan lainnya. Tapi dalam mode ini juga ada kekeliruan yaitu menampilkan proses mendengar sebagai tahap setelah proses berbicara. Padahal pada kenyataan, berbicara dan mendengar adalah dua proses yang terjadi secara bersamaan dan tumpang tindih. Nah, dan itu ada model interaktif. Model interaktif itu menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan model. Nah, disampaikan oleh komunikan model. Interaktif menyadari bahwa komunikator itu menciptakan dan menerjemahkan pesan dalam konteks pengalaman pribadinya. Nah, dan itu ada model transaksional. Nah, model transaksional ini menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Nah, salah satu dari ciri model ini adalah penjelasan mengenai waktu yang menunjukkan fakta bahwa pesan, gangguan, dan pengalaman senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Model transaksional menganggap bahwa pengguna muncul di seluruh proses komunikasi interpersonal. Nah, model komunikasi transaksional tidak melihat seseorang berperan sebagai komunikator dan komunikan. Kedua pihak yang berkomunikasi berada dalam posisi setara dan bertukar pesan secara bersamaan. Nah, dengan memahami pengertian dan klasifikasi komunikasi interpersonal serta kebutuhan dan aksiomanya dan juga model-model dari komunikasi interpersonal ini, kita dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun personal. Nah, mungkin dari itu saja dari saya untuk pembahasan mengenai komunikasi interpersonal ini. Saya Muhammad Aziz, saya undur diri, di mana materi saya ini saya dapat dari video dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan juga bimbingan dari Ibu Lu Merika. Mungkin sekian saja dari saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.